Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pendidikan agama Islam pada pertemuan kali ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Pada pertemuan kali ini kita sudah masuk ke bab baru ya, yaitu dengan materi ayo belajar berwudu. Nah, apa itu wudu? Ya. Ini wudu secara bahasa artinya bersih dan indah. Sedangkan secara istilah, wudu adalah membasuh bagian badan tertentu dengan tujuan untuk menghilangkan hadas kecil. Nah, berwudu itu adalah salah satu syarat sahnya sholat ya. Jadi ketika kita akan mengerjakan sholat tetapi tidak berwudu terlebih dahulu, maka sholat yang kita kerjakan menjadi sia-sia atau tidak sah. Oke. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui sebelum melaksanakan wudu, seperti syarat wudu, rukun-rukun wudu, sunnah wudu, dan hal-hal yang membatalkan wudu. Nah, kita masuk yang pertama, syarat wudu. Nah, jadi supaya wudu kita sah dan diterima oleh Allah, maka kita harus memenuhi syarat-syarat tersebut ya. Apa saja? Yang pertama, beragama Islam. 2. Mumayyiz atau cukup dewasa. Nah, artinya dia ini sudah bisa membedakan hal yang benar dan hal yang salah. Yang ketiga, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Nah, jadi kita itu kalau berwudu harus menggunakan air bersih dan yang bisa untuk bersuci. Kalau menggunakan air yang kotor atau bernajis itu membuat wudu menjadi tidak sah ya. Kemudian yang keempat, tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, ini contohnya seperti cat ya. Salah satunya itu cat. Jadi sebelum berwudu, pastikan dulu di bagian anggota wudu seperti wajah, tangan, dan kaki itu tidak ada cat atau lainnya ya yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Nah, itu tadi syarat-syarat yang wajib kita penuhi sebelum berwudu ya. Selanjutnya, rukun wudu. Nah, rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Kalau ada salah satu rukun yang terlewatkan, maka wudunya jadi tidak sah. Nah, ini ada 6 rukun wudu. Yang pertama, niat. Nah, bacaan niat wudu, nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Nah, yang artinya, aku niat wudu untuk membersihkan diri dari hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, membasuh muka. 3. Membasuh tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. 5. Membasuh kaki. Dan yang keenam, tertib. Nah, tertib ini artinya kita melakukan wudu itu harus berurutan gerakannya. Tidak boleh tidak berurutan ya. Jadi, ketika setelah mencuci muka atau membasuh muka itu tidak boleh langsung kaki, baru tangan, baru kepala. Tidak boleh ya, tapi harus urut gerakan demi gerakannya. Nah, selanjutnya sunnah wudu. Sunnah wudu merupakan hal-hal yang boleh dilakukan menyertai rukun wudu yang harus dilakukan tadi. Nah, ini yang pertama, membaca basmalah. 2. Membasuh kedua telapak tangan hingga pergelangan tangan. 3. Berkumur-kumur. 4. Membasuh hidung. 5. Mengusap daun telinga. 6. Mendahulukan bagian kanan. 7. Berdoa setelah wudu.
Oke, yang selanjutnya, pembatal wudhu atau hal-hal yang bisa membatalkan wudhu ya. Jadi ketika hal-hal ini terjadi, maka wudhu kita batal dan harus diulang lagi. Nah, ini yang pertama, buang angin atau biasa kita sebut kentut. 2. Buang air kecil atau besar. 3. Menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Yang keempat, hilang akal. Hilang akal ini seperti tidur atau pingsan dan gila. Nah, setelah ini saya akan menayangkan video tata cara berwudu. Nah, ini ada karakternya, namanya Ubay. Nah, kita lihat bersama bagaimana Ubay berwudu ya. Membaca bismillah sambil membasuh kedua tangan 3 kali. Ini yang pertama ya. Nah, 2. Memasukkan air ke hidung dan mulut 3 kali. Lalu dikeluarkan lagi. Nah, ini caranya, ambil air pakai tangan kanan, kemudian masukin airnya ke mulut dan hidung, lalu keluarkan air dari hidung dan keluarkan air dari mulut. Nah, ketiga, membasuh muka. Nah, membasuh artinya ada air yang mengalir di bagian tubuh yang sedang dikenakan air. Nah, ini bagian tubuhnya itu muka. Batasannya adalah dari samping sini ya, ke samping lagi. Nah, kemudian dari batas rambut atas ke bagian bawah dagu. Nah, ini semua yang bagian air ya. Keempat, membasuh kedua tangan sampai di atas siku. Nah, membasuh tangan dari ujung jari sampai di atas siku dan memastikan siku telah terbasuh seluruhnya. Kemudian, menyela-nyela jari tangan. Nah, ini membasuh ke seluruh lengan, mulai dari tangan kanan 3 kali dan tangan kiri 3 kali. Nah, seperti tadi ya, membasuh berarti ada air yang mengalir di tangan kita. Kemudian yang kelima, mengusap kepala dan telinga. Nah, di sini perhatikan ya, mengusap dan membasuh itu berbeda. Ini mengusap, kita hanya dengan setelah mengambil air dengan tangan terus dibuang. Nah, sisa air yang di tangan ini digunakan untuk mengusap kepala. Ya, dari depan sampai tengkuk. Kemudian dibalikan lagi ke depan kepala. Nah, setelah ini tangannya langsung diposisikan di telinga ya, untuk mengusap seluruh bagian telinga. Jadi jari telunjuknya untuk mengusap bagian dalam telinga dan ibu jari untuk mengusap bagian luar telinga. Nah, posisi jarinya seperti ini. Kemudian diusapkan saja ke atas. Nah, yang keenam, membasuh kedua kaki sampai di atas mata kaki. Nah, ini adalah bagian yang terakhir ya. Membasuh kaki sampai itu mata kakinya, kemudian itu garis merah ini atas mata kakinya ya. Ini membasuh kaki sampai di atas mata kaki. Kemudian menyela-nyela jari kaki dengan jari kelingking.
Oke. Nah, pastikan juga bagian telapak kaki sudah terkena air dan tidak ada kotoran di sana lagi ya, supaya wudhunya sah. Nah, ini kaki kanan 3 kali, baru kaki kiri 3 kali. Oke, ini Ubay sudah selesai berwudhu. Alhamdulillah. Ya, selanjutnya, setelah kita berwudhu, disunahkan untuk membaca doa berwudhu ya. Ini doanya, Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Oke. Ya, alhamdulillah materi kita hari ini sudah selesai ya. Semoga bisa dipahami dengan baik dan semoga bisa bermanfaat. Nah, saya cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.